Menyapa Anda semua dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar dari ulangan pasal yang kelima. Ulangan pasal yang kelima ini juga merupakan pengulangan daripada apa yang pernah disampaikan oleh Musa, yang kita bisa temukan di kitab Keluaran maupun Imamat, yaitu tentang bagaimana Musa menyampaikan ke-10 firman Tuhan atau ke-10 perintah. Ibu bapak saudara semuanya, ada 10 perintah yang sangat terkenal, yang ini menjadi sebuah patokan penting, menjadi standar moral bagi bangsa Israel yang disampaikan oleh Musa setelah Musa menerima ke-10 perintah itu secara langsung dari Tuhan saat Musa berada di Gunung Sinai. Kita masih ingat bahwa perintah yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain, dan kemudian jangan membuat bagimu patung atau menyerupai apapun untuk disembah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, kuduskan dan sucikanlah hari Sabat. Lalu kemudian kita juga diminta untuk menghormati orang tua, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini apa yang menjadi milik sesama kita. Itu 10 perintah Allah, dan kembali ini dinyatakan atau diulang bagi kita semuanya. Kenapa hal ini menjadi hal yang penting untuk kita ingat kembali? Kita mesti menyadari bahwa Tuhan memberikan perintah bukan untuk mempersulit kita. Ingat, aturan diciptakan bukan untuk membatasi kita. Aturan justru diciptakan untuk memberikan kebebasan kepada kita. Mungkin Anda sedikit bingung dengan pernyataan seperti ini. Aturan itu diciptakan justru membuat kita bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi lebih bebas. Kok bisa? Bayangkan seperti ini, kalau dunia tanpa aturan, apa yang terjadi? Justru kita tidak memperoleh yang namanya kebebasan. Sebab apa? Sebab semua orang akan bertindak menurut kemauannya sendiri. Sehingga apa yang kita pikir saya akan bebas kalau tanpa aturan, pada kenyataannya itu tidak mungkin bisa tercapai. Contoh, serukah sebuah pertandingan kalau dalam pertandingan itu tidak ada aturannya sama sekali? Taruh kata pertandingan sepak bola, tidak ada aturan mana garis out dan mana yang tidak, mana offset, mana tidak perlu dibuat aturan seperti itu. Mau tendang pakai kaki boleh, pakai tangan boleh, mau jegal, mau kasar boleh. Dan seandainya kebebasan itu diberikan kepada seluruh pemain, saya tanya, apakah benar-benar pemain itu bisa benar-benar bebas ketika dia bertanding? Justru tidak bisa. Mereka bisa bebas untuk mengeluarkan skillnya, bisa bebas untuk dia menunjukkan permainan cantiknya. Kapan? Ketika ada peraturan. Contoh, rambu lalu lintas. Ada rambu lalu lintas itu diciptakan bukan untuk membatasi kita. Bukan seolah-olah pemerintah tidak suka kita ini bebas. Bukan seperti itu. Justru peraturan ada supaya kita bebas. Bebas berjalan tanpa kita harus was-was. Ada motor kendaraan lain di waktu yang sama juga ikut berjalan. Misalnya lampu traffic light. Kenapa diatur? Ada merah, ada kuning, ada hijau, dan semua harus mentaati itu. Kalau seandainya traffic light itu mati saja, Anda pikir bahwa semuanya bisa berjalan dengan bebas? Tidak. Yang terjadi apa? Orang pada mengemukakan egonya, keinginannya, orang pada maju, kendaraan dari sana maju, dari sini maju. Yang terjadi apa? Kemacetan bertumpuk di tengah jalan. Saya tanya, apakah itu membuat mereka benar-benar bebas? Tentu saja malah tidak.
Lah, demikian pula halnya dengan perintah Tuhan. Jangan menganggap bahwa perintah Tuhan itu seolah-olah membatasi kebebasan kita. Justru ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita ini sungguh-sungguh dimerdekakan. Bukankah Yesus pernah berkata bahwa kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu? Kebenaran berbicara soal perintah. Pada saat kita melakukan perintah, kita merdeka, kita bebas. Maka belajarlah untuk mencintai perintah Tuhan. Seperti halnya pemazmur dalam Mazmur 119. Pemazmur begitu mencintai firman Tuhan. Sebab itulah yang membuat hidupnya merdeka. Dia bisa menikmati hidup yang sesungguhnya justru ketika dia berpaut kepada perintah Tuhan. Saya berharap kita semuanya juga sama, mencintai firman, bukan menganggap itu seolah-olah menjadi belenggu, tapi justru itulah cara kita memperoleh kebebasan di dalam Tuhan. Tuhan berkati.